Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk ke surga kecuali yang enggan, tidak mau masuk surga. Para sahabat lalu bertanya, siapa yang dimaksud orang yang enggan itu? Orang yang enggak mau itu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menjawab, siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan apabila dia maksiat durhaka kepadaku maka dialah orang yang enggan atau tidak mau masuk surga itu. Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar. Bukan mengatakan bahwa Islam itu agama yang paling benar, bukan. Tetapi Islam adalah agama yang benar. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Siapa yang selamat dari neraka itu? Karena semuanya akan masuk neraka kecuali satu saja. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, siapa itu? Adalah ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Ada kelompok yang menyatakan kelompok salafi, yang model beginilah yang masuk surga, selain ini tidak masuk surga. Dari tiga riwayat ini bisa kita ambil kesimpulan. Pertama, disebutkan yang selamat itu adalah al-jamaah. Yang kedua disebutkan ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku ada di atas jalan. Jadi mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Lalu kemudian yang ketiga adalah kelompok Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, tidak mau masuk surga. Para sahabat lalu bertanya, siapa yang dimaksud orang yang enggan itu? Orang yang enggak mau itu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menjawab, siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan apabila dia maksiat durhaka kepadaku maka dialah orang yang enggan atau tidak mau masuk surga itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa semua umatnya Nabi Muhammad itu nanti akan masuk surga. Tetapi ada yang dikecualikan, yaitu orang yang enggan, dengan kalimat illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Lalu kemudian Rasulullah SAW menjelaskan siapa yang enggan itu adalah orang-orang yang durhaka, tidak mau kemudian taat kepada ajaran-ajaran agama. Di dalam kitab Umdatul Qari itu disebutkan bahwa
Al muradu bil abai al imtina'u anil Islam. Yang dimaksud dengan pengertian aba atau enggan itu adalah mereka yang kemudian menolak untuk masuk Islam, mereka yang kemudian tidak mau menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak mau kemudian mengilmui Islam, tidak mau mengamalkan Islam. Maka itulah yang disebut dengan aba atau orang yang enggan. Jadi pada titik ini, hadis ini kemudian memberikan gambaran bahwa umatnya Nabi Muhammad itu terbagi dua. Ada yang dikenal dengan umat ijabah, orang Islam sendiri yang memang sudah muslim, lalu kemudian orang-orang kafir, umat dakwah, orang yang kemudian masih perlu didakwai. Dan ini membuktikan bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar. Bukan mengatakan bahwa Islam itu agama yang paling benar, bukan. Tetapi Islam adalah agama yang benar. Satu-satunya agama yang benar itu adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Kemudian di ayat yang lain disebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam, maka dia akan menjadi orang yang terhina nanti di akhirat. Di dalam peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjadi orang bertakwa, juga kemudian dianjurkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Doa yang kemudian dipanjatkan oleh Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin, itu harus menjadi keyakinan kita, bukan untuk main-main. Islam agama yang benar, jadi harus menerima Islam, mengilmui Islam, lalu mengamalkan Islam. Sedangkan orang-orang yang enggan itulah orang yang nanti tidak mau untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga. Nah, bagaimana membedakan antara kafir dan muslim itu? Yang perlu kita pahami bersama adalah ada pengertian yang sangat simpel dan jelas, lugas membedakan antara kafir dan muslim itu. Jadi kafir itu adalah takdzibur Rasul alaihi salatu wassalam fi syai'im mimma jaa bihi. Orang kafir itu adalah orang yang mendustakan Nabi Muhammad dalam hal-hal yang disampaikan atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu orang kafir. Sedangkan orang muslim itu adalah tasdiquhu fi ma jaa bihi, orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abdul Qahir Al-Baghdadi itu dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, beliau menyebutkan beberapa pandangan orang tentang orang Islam itu, atau siapa yang disebut muslim itu. Pertama beliau sebutkan umat Islam itu adalah setiap orang yang mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW dan mengakui semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu umat Islam. Ada juga yang berpendapat umat Islam itu adalah setiap orang yang meyakini wajibnya sholat ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Ada juga orang yang berpandangan bahwa umat Islam itu adalah setiap orang
yang mengakui dua kalimat syahadat. Lalu ada juga yang berpandangan bahwa umat Islam itu adalah setiap orang yang meyakini kebaruan alam, keesaan Allah, sifat-sifatnya, mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawanya, mengakui bahwa Al-Quran sebagai petunjuknya dan Ka'bah sebagai kiblat salatnya. Jadi intinya hadis ini memberikan pemahaman yang luas bahwa seluruh kaum muslimin itu akan masuk surga, tentu dengan grade perbedaan apa yang dilakukan. Sebagaimana kita maklumi bersama, nanti masuknya ke surga itu ada yang melalui neraka lebih dahulu, ada juga yang kemudian setelah melalui hisab yang begitu berat, ada juga melalui hisab yang ringan, lalu kemudian ada yang masuk tanpa melalui hisab. Itu grade yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, paling tidak dari apa yang beliau gambarkan. Jadi yang pertama itu model orang Islam yang masuk surga setelah melalui masuk neraka terlebih dahulu. Itu digambarkan dalam hadis An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar summa yaqulu Allah ta'ala akhriju man kana fi qalbi misqala habbatin min khardalin min iman fayukhrijuna minha qad iswaddu fayulaqawna fi nahril haya awil haya sakka malik fayambutu kama yambutu al-habba fi janibis sail. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketika ahli surga sudah masuk surga dan ahli neraka sudah masuk neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkanlah orang yang masih ada iman di dalam hatinya, kendati hanya sebuah biji sawi, seperti biji sawi imannya. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan sudah gosong, sudah hitam, lalu mereka kemudian dilemparkan ke dalam sungai yang bernama Haya. Kemudian mereka tumbuh sempurna seperti biji yang ada di pinggiran jurang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ada umatnya Nabi Muhammad, dia memang masuk surga, tetapi setelah masuk neraka. Nah, oleh karena itu kemudian doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta bahagia di dunia, minta juga bahagia di akhirat. Tetapi kebahagiaan di akhirat itu kemudian ditambah wa qina adzabannar, dan jauhkan dari azab neraka. Karena ada orang bahagia di akhirat tapi sebelumnya masuk neraka. Ada riwayat yang menarik misalnya tentang penghuni neraka yang terakhir masuk surga. Jadi ada orang yang kemudian sudah lama di neraka itu, tetapi dia punya iman, lalu inilah penghuni neraka yang terakhir masuk surga. Itu digambarkan dalam riwayat bahwa orang ini kemudian berada di antara surga dan neraka setelah dikeluarkan. Lalu kemudian bermohon kepada Allah, ya Allah, jangan perlihatkan neraka kepadaku, karena mataku panas, kemudian kulitku terbakar ketika kemudian melihat itu. Lalu Allah bertanya, apakah setelah itu kamu tidak akan minta lagi sesuatu yang lain? Maka dijawab oleh orang itu, demi keagamaanmu ya Allah, saya tidak akan minta selain itu. Lalu kemudian Allah memalingkan wajah orang itu untuk tidak melihat neraka. Nah, saat melihat ke pelataran surga, orang itu lalu kemudian bermohon lagi, ya Allah, dekatkan aku pada pintu surga itu. Lalu kemudian Allah bertanya, bukankah kamu sudah berjanji untuk tidak meminta? Lalu kemudian orang itu tetap meminta, ya Allah, dekatkan ya Allah, dekatkan. Setelah ini kamu berjanji tidak akan minta lagi. Lalu kemudian orang itu berjanji. Lalu kemudian Allah dekatkan di pelataran surga itu.
Nah, orang itu kemudian melihat surga, lalu kemudian meminta kepada Allah lagi, ya Allah, masukkan aku ke dalamnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, bukankah kamu berjanji untuk tidak minta? Lalu kemudian orang, ya Allah, terus minta, ya Allah gitu. Maka kemudian Allah sambil tertawa lalu kemudian memasukkan orang itu ke dalam surga. Nah, sifat tertawanya Allah tentu kemudian memberikan gambaran bahwa Allah ridho kepada orang ini. Tetapi orang ini, penghuni neraka terakhir yang masuk surga ini, kemudian masuk di surga itu. Nah, menurut riwayat bahwa surga paling rendah itu adalah 10 kali lipat nikmatnya di dunia. Jadi nanti dunia ini yang paling enak, paling nyaman, paling banter, sudah paling hebat, bagusnya dunia, nanti surga yang paling rendah itu 10 kali lipatnya itu. Dan bisa kemudian tidak bisa dibayangkan kalau yang nikmat yang surga yang paling tinggi, ya, tidak pernah terlintas dalam hati, tidak pernah dilihat, tidak pernah itu. Jadi itu yang paling rendah, ya. Betapa kemudian surga itu begitu sangat luas. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa pembahasan surga dan neraka ini masih perlu untuk dibahas? Bukan kemudian kita sedang berdebat tentang mencintai Allah, takut kepada neraka, atau suka kepada surga, bukan itu. Bukan semata-mata itu. Jadi gambaran-gambaran yang diberikan tentang surga dan neraka ini semata-mata ingin memberikan gambaran bahwa kalau dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi berbicara tentang surga, artinya adalah kita ingin menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika membahas tentang neraka, itu artinya kita sedang ingin tidak menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu banyak beberapa kitab yang berbicara tentang itu. Misalnya seperti yang saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, Syekh Ahmad Khalil Jum'ah itu menulis kitab Al-Mubasyiruna bin Nar, orang-orang yang divonis masuk neraka. Di antaranya adalah Abu Jahal bin Hisam, Abu Lahab. Nah, ketika berbicara tentang orang-orang yang divonis tentang neraka ini, bukan berarti kita membahas tentang takutnya kepada neraka saja, bukan, tetapi ingin melihat 16 orang yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Khalil Jum'ah itu dari beberapa ayat Al-Quran maupun hadis orang-orang yang masuk neraka, supaya kemudian tahu profil orang-orang yang masuk neraka itu untuk dipelajari dan untuk kita jauhi dan kita hindari, karena ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya disebutkan adalah paman Nabi Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa ada 3 kelompok paman Nabi yang bersikap terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu adalah paman Nabi yang beriman, berjihad mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu paman beliau Abbas dan Hamzah. Ini adalah yang ikut beriman lalu kemudian ikut berjihad dan berjuang. Cuma yang lebih populer dan terkenal, lebih afdal itu adalah paman beliau Hamzah, yang dikenal dengan Asadullah wa Asadur Rasul itu, dan beliau mati di perang Uhud. Kemudian kelompok yang kedua adalah paman Nabi yang mendukung Nabi, melindungi Nabi tetapi tidak masuk Islam, yaitu Abu Talib. Ini adalah paman Nabi yang ikut menolong, membantu, mendampingi Rasulullah tetapi tidak masuk Islam, ya. Itu disebutkan ketika menjelang akhir hidup beliau, Rasulullah bermohon kepada Allah agar kemudian pamannya masuk Islam, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang memberikan hidayah itu adalah Allah, bukan orang yang kamu cintai. Nah, jadi mati dalam keadaan beriman, percaya kepada agama nenek moyangnya Abdul Muthalib. Lalu kemudian yang kelompok ketiga adalah paman Nabi yang memusuhi dakwah beliau,
Di antaranya adalah Abu Lahab itu, yang turun satu surat khusus tentang itu. Nah, dengan memahami profil-profil orang yang divonis masuk neraka ini, supaya kita tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi Syekh Ahmad Khalil Jum'ah dalam kitab Al-Mubassiruna bin Nar itu memberikan gambaran ini loh, profilnya ini. Sama juga misalnya Syekh Mustafa Murad itu menulis kitab As-Salasuna Al-Mubassaruna bil Jannah, 30 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Bapak dan Ibu nanti bisa baca buku itu untuk mengetahui profilnya bagaimana 30 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu. Jadi kalau ada riwayat yang menyatakan 10 sahabat Nabi, tetapi berdasarkan beberapa riwayat-riwayat lain kemudian ditambah menjadi sekitar 30. Di antaranya yang tidak disebut di 10 itu adalah Bilal bin Rabah dan sebagainya, yang Rasulullah kemudian mengetahui bahwa terompah atau sandalnya Bilal bin Rabah itu ada di surga. Nah, kalau mempelajari profil-profil orang yang kemudian diberikan kabar gembira untuk masuk surga ini, paling tidak kita ingin belajar mengetahui apa yang dilakukan mereka sampai kemudian mereka menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga. Itulah gunanya belajar mengetahui tentang masalah surga dan neraka, bukan ansih membahas takut pada neraka, cinta surga, seolah-olah kita berbicara tentang makhluk, tidak kepada Allah, bukan. Jadi kalau ada kaitannya dengan masalah surga, maknanya adalah kita ingin mengetahui siapa model orang-orang yang diridhai Allah, dan ketika berbicara tentang yang divonis neraka itu, supaya kita tahu siapa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, masuk surganya umatnya Nabi Muhammad yang kedua itu setelah melalui proses hisab yang berat. Ada juga melalui proses hisab yang ringan. Jadi di antara doa sujud kita adalah membaca Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, minta kepada Allah untuk hisab kita itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa sujud kita adalah memohon kepada Allah untuk hisab yang ringan. Jadi kalau hisab yang ringan itu yang diistilahkan dengan al-arat itu cuma ditampakkan sudah selesai, tidak terlalu berat. Tapi hisab yang berat itu nanti membuat orang itu kemudian ditanyakan segala sesuatunya dengan penuh hal-hal yang menyulitkan, dan itu adalah tanda awal dia akan bermasalah. Maka mohonlah kepada Allah, di antara sujud kita itu adalah memohon agar hisab kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu adalah umatnya Nabi Muhammad yang kemudian masuk surga tanpa hisab. Itu disebutkan wa'adani rabbi ayudhilal jannah min ummati sab'ina alfan la hisaba alaihim wa la adaba ma'a kulli alfin sab'una alfan wa salatu hasayat min hasayati. Rabbku menjanjikanku untuk memasukkan ke surga 70.000 umatku tanpa hisab dan tanpa azab, bersama setiap 1.000 tambahan 70.000 dan 3 cakupan darinya. Inilah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad untuk kemudian ada yang masuk surga tanpa hisab itu. Jadi berdasarkan hadis ini bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Nah, cara masuk surganya itu tadi sudah disebutkan, ada yang memang masuk surga setelah sebelumnya masuk neraka sesuai dengan amal yang dilakukan, ada yang kemudian masuk surga dengan hisab yang ringan, ada yang masuk surga dengan hisab yang berat, ada yang kemudian masuk surga tanpa hisab. Dan orang-orang yang kemudian termasuk orang-orang yang kemudian disebutkan enggan atau termasuk orang yang tidak masuk surga adalah orang yang tidak mau menerima Islam, tidak mau mengilmu Islam, lalu kemudian tidak mau mengamalkan Islam di luar Islam. Itu harus diyakini ya, harus diyakini. Masyiral muslimin
rahimakumullah. Nah, setelah kita memahami itu, pada titik yang lain ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang terpecah belahnya umat atau iftirakul ummah ini menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan saja, yang disebut dengan al-firqah an-najiyah atau golongan yang selamat, atau at-taifah al-mansurah, kelompok yang tertolong. Nah, ini riwayat hadis ini sering dipakai, dijadikan dalil oleh masing-masing orang atau kelompok bahwa kelompok saya lah yang selamat itu, selain kelompokku tidak selamat. Nah, inilah berbicara lagi tentang surga dan neraka. Mari kita perhatikan di antara hadis-hadis itu. Yang pertama riwayat Auf bin Malik, ala inna man qablikum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah wa inna hadhil millah sataftariku ala salasin wa sab'in sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Ketahuilah bahwa ahlul kitab sebelum kalian telah terpecah belah menjadi 72 golongan, dan bahwa umat ini juga akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan itu masuk neraka dan satu golongan masuk surga. Siapa itu? Mereka itu adalah al-jamaah. Nanti bisa didalami tentang al-jamaah. Nah, semua orang mengakui jamaah. Ya, semua kelompokku adalah jamaah, aku adalah jamaah. Selain aku, maka itu masuk neraka. Ada yang memahami seperti itu. Itu hadis yang pertama. Siapa yang selamat? Al-jamaah. Kemudian yang kedua, riwayat Abdullah bin Amr. Inna bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina millah kulluhum finnar illa millah wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Jadi sama seperti yang tadi ketika ditanya siapa yang selamat dari neraka itu, karena semuanya akan masuk neraka kecuali satu saja. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa itu? Adalah ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Ada kelompok yang menyatakan kelompok salafi, yang model beginilah yang masuk surga, selain ini tidak masuk surga. Yang kedua. Yang ketiga, riwayat dari Anas bin Malik, iftarakat banu Israel ala ihda wa sab'ina firqah wa inna ummati sataftariku ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa sawadul a'dam. Bani Israel itu terpecah menjadi 71 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali sawadul a'dam atau golongan yang kuat atau golongan yang besar. Lalu menyatakan kamilah kelompok yang mayoritas, selain kami neraka. Coba ini saling mengklaim, sudah sesama umat Islam saling mengklaim kamilah yang selamat, yang lain masuk neraka. Di sisi yang lain kita tadi berbicara bahwa semua umatnya Nabi Muhammad masuk surga kecuali yang enggak. Nah, dari tiga riwayat ini bisa kita ambil kesimpulan. Pertama, disebutkan yang selamat itu adalah al-jamaah. Yang kedua disebutkan ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku ada di atas jalan. Jadi mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Lalu kemudian yang ketiga adalah kelompok besar, sawadul a'dam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk memahami ini saya hanya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh salah seorang ulama, Abdul Qadir Al-Baghdadi. Beliau mengatakan begini, para ulama
berbeda pendapat menilai validitas hadis-hadis iftirakul ummah itu. Sebagian berpendapat bahwa kalau dilihat dari aspek sanadnya, hadis-hadis yang berbicara tentang perpecahan tadi itu banyak yang tidak sahih, karena ada perawi-perawinya yang dipandang lemah atau dhaif. Tetapi sebagian yang lain menganggapnya sahih atas dasar bahwa diriwayatkan dari banyak jalan, banyak sahabat yang menyampaikan hadis ini. Itu pandangan yang pertama. Pada titik ini, hadis ini menerangkan keterbatasan umatnya Nabi Muhammad yang tergolong kelompok yang selamat atau firqah najiyah itu, atau taifah al-mansurah, yang secara umum golongan yang selamat itu adalah disebut ahlus sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah atau tradisi Nabi dan para sahabat. Lalu kemudian sebagian orang menafsiri sebagai golongan salafi. Nah, ini keterbatasan umat. Semua orang lalu kemudian menyatakan saya dan kelompok saya adalah ahlus sunnah. Yang satu juga bilang saya yang ahlus sunnah. Yang lain juga mengatakan saya yang ahlus sunnah wal jamaah gitu kan. Lalu siapa yang sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah itu? Dan siapa yang 72 golongan itu yang akan masuk neraka itu? Apakah 72 golongan yang dimaksud itu ada di dalam tubuh umat Islam ataukah di luar Islam? Karena semua kelompok mengakui sebagai ahlus sunnah. Semua pengemban harakah pergerakan Islam itu semua mengakui adalah aswaja. Dan luar biasanya sepanjang sejarah kaum muslimin, hadis-hadis ini dijadikan sumber legitimasi masing-masing kelompok untuk menyatakan bahwa kelompoknya lah yang paling benar dan kelompoknya lah yang ahlus sunnah wal jamaah. Masyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ahmad dan mayoritas ulama itu menyatakan bahwa al-firqah an-najiyah itu adalah ahlul hadis wa sunnah, ahlul ilm. Ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan dengan perbedaan-perbedaan pendapat ulama tentang itu. Pertama, bahwa hadis ini masih diperdebatkan sahih tidaknya. Jadi masih bersifat zon, dugaan, belum qat'i, belum pasti. Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan Syekh Al-Azhar itu menyatakan bahwa hadis ini dirawikan dengan beberapa susunan kalimat dalam berbagai kitab dan berbagai sanad, tetapi Bukhari Muslim tidak meriwayatkan. Bukhari Muslim itu tidak meriwayatkan. Ibnu Hazm kemudian menyatakan bahwa kalau Ibnu Hazm ini pendapatnya, hadis-hadis itu tidak sah ditinjau dari segi sanadnya. Ibnul Wazir berpendapat bahwa tidak boleh terjebak kepada tambahan kata semua firqah masuk neraka, semua kelompok masuk neraka kecuali satu, karena itu adalah tambahan fasid, tambahan palsu, tambahan rusak yang besar kemungkinan, kata beliau, disisipkan oleh kaum mulhid atau kaum ateis. Itu pendapat Ibnu Wazir. Jadi jangan terjebak dengan itu. Jangan terjebak itu, karena umat Islam sekarang bermusuh-musuhan lalu kemudian melegitimasi dengan sayalah, kelompok saya lah yang ahlus sunnah. Jangan terjebak itu, kata beliau, karena bisa saja itu adalah sisipan tambahan dari orang mulhid atau ateis. Kemudian yang kedua, ada teks hadis yang justru menyatakan bahwa yang binasa itu hanya satu kelompok, satu firqah, yaitu mereka yang sudah jelas dan pasti keluar dari agama Islam, yaitu kaum zindik. Sedangkan semua firqah yang masih dalam lingkungan Islam
dan umatnya Nabi Muhammad 72 firqah yang lain kalau disebutkan begitu, semua akan selamat masuk surga. Nah, ini kemudian yang ketiga, bahwa yang benar dianggap selamat di antara umatnya Nabi Muhammad SAW dalam arti langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa kemudian hisab yang berat atau apapun namanya, maka itu cuma satu firqah saja. Itu yang dimaksud satu firqah. Sedangkan yang lainnya tetap masuk surga walaupun harus melalui hisab. Yang keempat, bahwa golongan yang disebut ada 70, 71, 73 hanya menunjukkan banyaknya firqah, bukan jumlah itu yang sebenarnya, sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas siapa yang dimaksud. Ada orang yang kemarin mencoba-coba itu, ormas kelompok itu, kok kurang ya, ada yang bilang kok lebih, macam-macam itu. Jadi tidak ada begitu. Ini berbahaya kalau pemikiran seperti itu. Nah, ini pendapat-pendapat ini untuk dijadikan pemahaman buat kita dari yang hadis yang menyatakan bahwa semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, lalu kemudian hadis-hadis tentang iftirakul ummah itu. Nah, saya hanya ingin mengakhiri pada pengajian kali ini tentang apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, pendapat dari Imam Al-Ghazali tentang hal ini. Beliau katakan, pertama, kendalikan lidahmu sejauh yang dapat kamu lakukan terhadap ahlul kiblah, orang-orang yang salat yang menghadap kiblat, sepanjang mereka masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa sikap menentang, jangan mengkafirkan mereka, karena itu berbahaya, lebih baik kamu diam. Yang penting. Jadi Imam Al-Ghazali menyatakan al-haqqu yaduru fi kullil madzahib, kebenaran itu terdapat pada seluruh madhab dan aliran. Kendalikan, selama orang itu masih bersyahadat, selama orang itu masih sholat, tidak boleh menjustifikasi, mengklaim dia tidak benar, dia neraka, saya surga, kelompok saya yang benar. Kendalikan itu, lebih baik diam, kata beliau. Yang kedua, jika kamu melihat seseorang yang hanya mempunyai keahlian fikih dan dia terlibat dalam mengkafirkan atau menuduh sesat orang lain, maka abaikan saja. Kamu tidak perlu terpancing dengan sibuk untuk meladeninya. Jadi tidak usah meladeni orang-orang yang berdebat begitu, ya, karena tidak penting. Kemudian yang ketiga, sampaikan ajaran agama sesuai dengan kadar intelektual dan kemampuan orang. Untuk orang yang awam, hati-hatilah dengan penjelasan rasional. Untuk mereka yang terpelajar, sampaikan dengan cara-cara yang rasional. Ini penting. Jadi kalau berbicara dengan orang awam, berbicara dengan orang yang terpelajar, itu harus tahu objek dakwanya. Jadi kalau berbicara dengan orang yang awam tentang perbedaan begitu, sayalah kelompoknya, dan sebenarnya tidak ada gunanya, hanya perdebatan kusir saja. Ada kemudian berdebat dengan orang yang tidak pernah sholat, berdebat tentang itu, kok ia diladeni, dia tidak pernah sholat, lalu kemudian mengaku percuma juga, nanti terpecah masuk, tidak perlu diladeni, seperti itu. Kemudian bekerjalah, ibadahlah dengan tekun, jangan sia-siakan waktumu untuk melakukan ibadah kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Lalu kemudian jangan disibukkan dengan perdebatan-perdebatan yang tidak penting tentang persoalan-persoalan itu. Akhirnya belajar dari filosofis rapat dan lurusnya jamaah sholat yang biasanya selalu dikumandangkan oleh Imam Tarasaw wa'tadilu, ya, disuruh untuk kita lurus dan rapat itu bermakna supaya kesempurnaan jamaah saf salat itu bagus, lalu kemudian tidak ada celah-celah setan di situ. Maka yang terpenting jauh dari itu, lebih penting dari itu semua adalah biar antara sesama muslim
tidak ada perbedaan hatinya, sehingga tumbuh rasa kasih sayang, saling mencintai, tidak ada saling benci, tidak ada saling dengki antara jamaah. Jauh lebih penting itu yang dilakukan daripada kemudian berdebat sesuatu yang tidak penting dan kita tidak tahu tentang itu. Tumbuhkan rasa cinta, saling sayang, jauhkan rasa benci, rasa dengki di antara jamaah salat. Maknanya kaum muslimin harus saling menyayangi dan mencintai, sehingga orang-orang yang saling menyayangi dan mencintai inilah orang-orang yang nanti justru juga akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang nanti masuk surga dengan hisab yang ringan, atau juga mudah-mudahan termasuk umatnya Nabi Muhammad yang bisa masuk surga tanpa hisab. Dan kita berlindung kepada Allah dari kelompok-kelompok orang-orang yang nanti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon termasuk di antara umatnya Nabi Muhammad yang betul-betul hidup untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.